dia menjalankannya itu berada di rumah atau di tempat di mana waktu kita mengajukan permohonan asimilasi. Nah, kebetulan kita mengajukan di salah satu rumah di tempat keluarganya Gali, maka beliau berada di tempat itu sampai sekarang. Seperti biasa, program asimilasi pasti dia harus melakukan lapor kepada pengawas, seperti itu dia. Ya, pertama pasti dia telah menjalankan sesuai dengan syarat administratif dan syarat yang telah ditentukan substantif daripada seorang napi yang dapat menerima sebuah asimilasi, seperti itu dia. Kelakuan baik, dia tidak mengulangi, dan makanya sekarang ini setelah dia menerima asimilasi, kita berharap supaya yang bersangkutan untuk tetap berada di rumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang bersangkutan tetap, jadi kan kita melakukan sampai kasasi kemarin. Nah, di putusan kasasi juga tetap dia menjalankan sesuai dengan masa yang telah ditentukan. Nah, kebetulan dia sudah menjalankan 2/3 dari masa tahanan tersebut, sehingga dia boleh mengajukan asimilasi. Ketika kita ajukan asimilasi disetujui, maka dia menjalankan asimilasi, gitu dia. Artinya dia bukan bebas, dia itu menjalankan berada di tempat di mana kemarin waktu kita ajukan, yaitu di rumah keluarganya. Masih sampai Agustus, beliau sampai Agustus. Sampai sekarang mereka itu belum ada pembicaraan mengenai bagaimana status pernikahan mereka, apakah akan dimasukkan di dalam gugatan ataupun ada rencana untuk ke meja hijau. Namun dari kemarin kita berkomunikasi baik, artinya Kumala sama Gali juga baik, tidak ada rasa-rasa, tidak ada komunikasi yang terputus di antara mereka, sehingga kita melihat kalau bisa itu menjadi suatu langkah baik untuk menyatukan kembali atau memperbaiki hubungan mereka selama ini yang mungkin renggang atau ada batas pemisah, yaitu di mana Gali menjalankan hukuman sedangkan Baby berada di luar. Seperti itu dia. Kita memang tidak hadir ke sana karena memang ketika itu kita berharap menjalankan itu biar Gali ya, supaya tidak terjadi hiruk pikuk. Artinya kalau begitu misalnya kita hadir, nanti Gali keluar, ya kekuatan saja lah sifatnya, nanti akan menjadikan jadi rame-rame kita berkumpul kan, nanti media, kawan-kawan semua pada datang, sehingga memang karena ini kaitan asimilasi itu untuk untuk dilakukan di rumah, menjalankannya, sehingga tidak ada kita ataupun keluarga untuk menjemputnya, seperti itu. Begitu kita positif dia sudah di rumah, kita berkomunikasi kepada dia, gitu dia. Dan jadi kita mohon maaf tidak bisa menyampaikan di mana untuk berkomunikasi dengan beliau, yaitu tadi kita menghindari hal-hal yang tidak inginkan, seperti itu dia. Iya, di rumah keluarganya. Keluarganya nanti di spesifikasinya nanti dapat lagi, nanti tiba-tiba bilang apa menyampaikan. Sehat. Pertama sehat, kedua juga saya lihat gemuk, seger dia kelihatan. Ya alhamdulillah. Cuman satu yang dia sampaikan ke kita bahwa saya masih agak kaget melihat luasnya langit, suasana hiruk pikuk di luaran, sehingga dia memang lebih banyak menginginkan berada di rumah dengan suasana tenang, seperti itu. Ya selain gemuk ceria, begitu aja saya lihat. Tambah putih juga. Tambah putih pasti ya, gitu dia. Mentalnya sendiri pun dari psikisnya sendiri. Ya, mental yang itulah harapan dia ke depan terkait dengan apa yang menimpa dirinya. Dia berpesan bahwa perlu kehati-hatian, kesabaran ditimbang-timbang dahulu sebelum melakukan apapun terhadap sesuatu yang apalagi nanti akan bisa berdampak secara hukum, seperti itu dia. Dan pesan dia bahwa siapapun yang bermain di dunia maya untuk ya melakukan respon atau jawab sesuatu itu memang harus dicerna dahulu, seperti itu. Dan dia sudah berusaha secara maksimal untuk memperjuangkan rasa keadilan. Makanya di antara terdakwa lainnya dia yang sampai ke titik kasasi.
Nah di titik kasasi begitu putus karena dia rasa akhir perjuangan dia itu di kasasi, maka akhirnya dia terima, dia buat permohonan eksekusi plus dia bermohon asimilasi. Sampai sekarang nanti schedule-nya akan kita dapati dulu ya, karena kemarin kita belum menerima schedule hari, waktu dan berapa kalinya, tapi yang pasti itu ada. Memang untuk telepon dia bilang mohon dibatasi dulu, jadi mohon maaf dulu, hanya dia bisa sampaikan salam. Makanya di tanggal 6 rencana kita itu nanti kita atur bagaimana supaya tidak terkesan ya dia, karena begini, video call itu juga kan bukan berarti dia berada jauh, tapi kan kita di sini kan menjadi beramai-ramai, artinya kan dia sebagai subjek daripada keramaian itu dia juga yang dia hindari. Belum tahu apakah bersuara atau bagaimana, tapi sampai kemarin kita bilang yang penting catatannya untuk menghindari hal tidak diinginkan, mungkin akan Kumala beserta kuasa hukumnya yang akan menyampaikannya. Yang pertama dia senang lah, tentu senang sekali, sesuai dengan harapan dan yang kita perjuangkan kan dari awal, dimana kenapa kita harus melakukan kasasi, kenapa yang lain tidak, kan itu supaya memperjuangkan. Akhirnya kan tidak terlalu jauh waktu kebebasan menerima asimilasi antara terdakwa lainnya Pablo dengan beliau, sehingga hal ini memang Kumala sangat senang bahwa bisa berkumpul lagi kelak nanti dengan Gali seperti itu.